Kalau seandainya dari awal koruptor dipotong tangannya, saya kira nggak begini keadaan ini dari awal. Sekarang ada koruptor hukum mati, itu berlebih-lebihan itu. Hukum mati bagi Islam itu tidak ada kejahatan apapun, tidak ada yang dihukum mati kecuali membunuh orang. Semua kejahatan selain membunuh tidak bisa dalam Islam dihukum mati. Al-qatlu bil qatli. Nah, sekarang timbul karena hukum ini ada KPK, ada ini, ada ini, tapi korupsi masih merajalela. Koruptor hukum mati. Kejam itu. Saya tetap tidak setuju. Bagaimana koruptor ada kalau dihukum seumur hidup boleh. Karena hukuman mati itu bagi Islam cuma satu. Al-qatlu bil qatli. Itulah hukum Allah. Dan hukum Allah itu pelaksanaannya harus di depan umum. Bukan kayak pemerintah ini. Saya bilang sama Ruki dulu ketika dia duduk di KPK, nggak ada gunanya di Indonesia orang dihukum mati. Nggak ada yang tahu kok. Dihukum mati jam 1 malam, tempatnya disembunyikan. Lah untuk apa? Coba kalau ini dikatakan si A besok di lapangan Banteng Jakarta akan diadakan hukuman mati sebanyak 5 orang. Persilakan yang mau menyaksikan. Deret 5 orang ini, tembak, tar, mesti kapok yang lihat itu kapok. Kalau yang dia nggak usah kapok, dia sudah mati, kapok apa? Hukum ini bukan untuk yang mati, hukuman mati ini. Yang hidup supaya kapok. Ini hukum Allah. Saya membela hukum Allah. Pasti benar hukum Allah ini. Yang ada hukuman mati kalau orang membunuh orang saja. Selain membunuh orang tidak ada hukuman mati. Koruptor seumur hidup persilahkan. Kalau hukum mati nggak bisa, dia nggak membunuh orang kok. Bukan membunuh rakyat, yang membunuh rakyat nggak kelihatan kok. Nah, inilah oleh mereka dicari-cari bahwa sekarang tidak usah dihukum dipotong tangan, cukup di penjara. Kalau di penjara tangannya masih lengkap, nyolong lagi. Berapa banyaknya orang yang keluar dari penjara mengulang lagi perbuatannya. Barangkali bagi dia lebih enak di penjara daripada di luar. Cari duit susah, di penjara dikasih makan. Nah, jadi tidak kapok. Hukum ini untuk bikin kapok. Tujuan hukum supaya pelaku-pelaku kejahatan kapok, jerah. Ngerti jerah ya? Bahasa Sundanya apa itu? Kapok ya. Kapok, jerah. Sekarang ada hukum, tapi ternyata tidak jerah. Tolong pemerintah carikan hukum yang bikin jerah. Apa hukum Islam, apa hukum apa, nggak tahu. Terserah pemerintah lah. Kalau dengan Islam tidak mau, cuman tolong pemerintah carikan hukum yang bisa membuat pelaku kejahatan kapok. Carikan hukum itu. Hukuman mati tidak manusiawi. Sekarang saya tanya, orang yang membunuh orang itu manusiawi enggak? Hah? Orang yang membunuh orang itu manusiawi enggak? Tidak manusiawi dia. Kadang-kadang kejam, sudah ngerampok, diperkosa, dibunuh. Subhanallah. Orang yang membunuh orang itu orang yang tidak punya pri kemanusiaan. Mestinya orang yang membunuh orang itu tidak punya hak hidup dalam negara Pancasila ini. Hah? Ya, betul kan?
orang yang membunuh orang itu tidak punya hak hidup di Indonesia. Karena kita negara Pancasila. Di antara Pancasila peri kemanusiaan yang adil dan beradab, itu yang boleh hidup di Indonesia. Siapa yang boleh hidup di Indonesia? Pertama, orang yang beragama. Yang kedua, orang yang punya adab, yang punya peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang membunuh orang itu jelas tidak punya hak hidup di Indonesia ini. Al-qatlu bil qatli, itu Islam. Pemerintah tidak mau dengan Islam, persilakan. Cuman tolong carikan pemerintah hukum yang bisa bikin kapok pelaku-pelaku kejahatan. Ditolong carikan hukum yang bikin kapok. Hukum yang ada ternyata tidak kapok. Kan itu toh. Kurang jelas bagaimana saya ini cintanya sama negara ini. Lah, kalau al-qatlu bil qatli, orang yang membunuh orang, hukuman mati sudah. Sebab yang namanya nyawa itu tidak bisa lagi ditimbang dengan apapun saja. Kayak Sofyan, saya kasih rumah kayak istana, Kiai. Saya kasih mobil Mercedes tipe 600S yang paling mahal. Saya kasih duit 1 triliun. Saya serahkan rumah, saya serahkan mobil, saya serahkan duit 1 triliun, saya potong lehernya. Mau? Apa? Mau? Enggak mau. Nyawa itu kalau ditimbang yang adil hanya dengan nyawa. Itu Allah yang punya hak. Maka kalau orang membunuh orang dan jelas pembunuhannya itu alasannya sudah tidak benar, hukum mati. Nyawa dengan nyawa dong. Nyatanya kayak Sofyan, saya masih rumah di Pondok Pinang sana, yang kayak istana, kasih mobil Mercedes tipe 600S, itu Mercedes yang paling mahal, sudah nggak ada di atas itu. Saya kasih duit 1 triliun, begitu diterima saya potong lehernya. Berarti duit 1 triliun, rumah kayak istana, mobil Mercedes tidak seimbang dengan nyawa, Mas. Jadi kalau nyawa itu ditimbang, yang pasti adil hanya dengan nyawa. Itulah Allah. Supaya kapok. Kalau orang membunuh orang, hukumannya 20 tahun, keluar bunuh lagi. Orang membunuh orang dihukum 15 tahun, keluar penjara bunuh lagi. Nah, ini hukum Allah. Persilakan kalau mau pergunakan di Indonesia. Tidak mau mempergunakan, persilakan. Saya tidak memaksakan. Saya cuma menyampaikan ini hukum Allah yang bisa bikin kapok. Dan terbukti ini. Seluruh dunia mengakui bahwa tindak pidana yang paling kecil seluruh dunia Saudi Arabia. PBB mengakui. Pembunuhan hampir tidak ada. Pembunuhan itu yang membunuh orang Indonesia. Orang Arab Saudi enggak. Orang Madura, orang Cianjur, orang Lombok situ yang dihukum mati. Ya, lalu pemerintah datang nebus. Nebus kadang dipermainkan oleh mereka, tebus sekian miliar. Kalau bagi saya, kalau sudah dia jelas membunuh orang, udahlah nggak usah ditebus. Walaupun itu masalahnya ada undang-undang pemerintah wajib melindungi warga negaranya, gitu loh. Warga negara yang bagaimana yang dilindungi? Lah, inilah oleh mereka dikatakan bahwa hukuman potong tangan, hukuman orang berzina, hukuman orang bunuh orang itu dalam Islam semuanya tidak manusiawi. Sudah harus diganti, kata mereka.
Ini semua ditanamkan kepada dunia Islam supaya Anda seperti saya ragu. Saya tidak, saya jawab. Ayo misalnya kumpul saja hukum semua yang ada di Indonesia ini. Lalu Supran Makmun mau tanya, apa tujuan hukum? Tujuan hukum untuk membuat pelaku-pelaku kejahatan kapok dengan adanya hukum. Tapi ternyata hukum ada, pelaku-pelaku kejahatan tidak kapok, malah semakin jahat, berarti hukumnya yang tidak benar. Bagaimana kira-kira? Tegas kan? Nah, hukumnya yang tidak benar. Tidak usah pemerintah mencapai hukum Islam. Cuman saya minta carikan hukum di Indonesia ini pemerintah yang bisa bikin kapok pelaku kejahatan, yang koruptor kapok, yang berzina kapok, yang membunuh orang kapok. Gimana caranya? Tolong carikan hukum yang bisa bikin pelaku kejahatan ini kapok. Nah, ya karena saya orang Islam tentu saya jawab satu-satunya hukum Quran. Pasti insya Allah kapok. Ya, ada ustadz tidak ada tangannya, ustadz maling. Kan itu tuh. Ada kiai nggak ada tangannya, kiai maling. Ada bupati nggak ada tangannya, bupati maling. Ada gubernur nggak ada tangannya, gubernur maling. Ada presiden nggak ada tangannya, presiden. Jadi ketahuan itu kalau maling. Saya pakai akal sehat ini bicara, pakai otak saya ini, otak sehat. Kalau ingin kapok pelaku-pelaku kejahatan, carikan hukum yang hukum itu bisa membuat kapok pelaku-pelaku kejahatan. Kalau hukum ada tapi ternyata pelaku kejahatan semakin jadi, berarti hukum itu yang tidak berwibawa. Hukum semacam itu sudah harus diganti. Carikan dengan hukum lain, terserah pemerintah. Mau hukum selain Islam kek, mau cari hukum Islam kek, yang penting carikan hukum yang membuat pelaku-pelaku kejahatan kapok. Itu yang penting itu. Nah, jadi kalau orang Barat menuduh semuanya hukum Islam di sini nih, kata Ahmad On tidak manusiawi gini. Nah nanti kalau saudara di televisi ada bicara seperti itu, alhamdulillah saya sudah ngaji sama Pak Sukron dan sudah dikasih jawaban dengan kokoh, tidak terpengaruh. Sudah ada yang terpengaruh itu. Orang Islam iya ya, sekarang nggak usah potong tangan, sudah dimasukkan penjara aja supaya tidak nyolong. Apa ya jaminannya? Mungkin di penjara masih bisa nyolong kalau ada yang dicolong, atau nanti setelah keluar dari penjara nyolong lagi. Kalau dipotong tangannya, nyolong, potong tangan kiri, nyolong lagi, potong tangan kanan, nyolong lagi, potong kaki kirinya, nyolong lagi, potong kaki kanannya, akhirnya gelundung. Kesel saya ini. Ya, yang melihat kejahatan yang kayak sekarang ini, korupsi semakin merajalela dan lain-lainnya. Loh, saya lupa bicara ini. Ada acara lagi saya di Depok. Nah, ya, Kiai bawa ihya enggak Kiai? Saya lupa enggak membatasi kitab saya ini. Pinjam aja dulu, nanti baru saya batasin. Ada batasnya Kiai? Yang saya baca aja, enggak untuk tabarukan saja, saya baca kitab Ihya itu, tabarukan kepada Imam Ghazali. Sudah kayak nanti saya baca satu baris atau dua baris saja, nanti saya kasih tanda lah supaya nggak tanya-tanya mana aja. Kemarin perkalian dari sini yang sebenarnya sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Qala al-Auza'i. Oh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Auza'i rahimahullah, sakat an-Nawawis ma tajidu min natrijif al-kujifil kufar fa auhallahu ilaiha butunu ulama isu antanu mimma antum fi. Wa qala al-Fadil Ibnu Abbas rahimahullah, balaghani annal al-fasaqah minal ulama yabda'u bihim yaumal qiyamah qabla abadatil authan. Wa qala al-Auza'i, dan berkata Imam Auza'i rahimahullah, mengadu beberapa orang, apa yang kau temui daripada baunya bangkainya orang kafir. Fa'auhallah, maka Allah memberikan wahyu ilaiha kepada mereka, butunu ulama isu, perutnya ulama su antanu mimma antum fi, itu lebih busuk daripada bangkainya orang kafir. Naudzubillah. Jadi ulama su ini perutnya lebih berbau daripada bangkainya orang kafir. Bagaimana baunya bangkai orang kafir? Allah memberikan wahyu bahwa perutnya ulama su itu naudzubillah lebih busuk daripada bangkainya orang kafir. Wa qala al-Fadil Ibnu Abbas rahimahullah, balaghani annal fasaqah minal ulama yabda'u bihim yaumal qiyamah qabla abadatil authan. Berkata Imam Fadil Ibnu Ayyad rahimahullah, sesungguhnya orang-orang fasik daripada ulama yang fasik, yabda'u bihim, malaikat akan memulai mereka yaumal qiyamah untuk diadab qabla abadatil authan, sebelum penyembah-penyembah berhala itu diadab. Yang diadab dulu ulama-ulama su, ulama-ulama yang fasik ini, naudzubillah. Ya, yang di awal dikatakan ulama fasik itu ulama dunia ini alladzina qasdum bil ilmi at-tana'um wal jah. Ulama su itu yang tujuannya dengan ilmunya hanya untuk mencari kemewahan hidup dan untuk mencari kedudukan. Itu tanda-tandanya ulama su. Nah, ulama su yang semacam itu perutnya lebih busuk daripada bangkainya orang-orang kafir. Dan nantinya pada hari kiamat, sebelum penyembah-penyembah berhala diadab, ulama su itu yang diadab dunia. Dalam kitab Subat yang ada seperti ini, yang sama dengan ini dalam kitab Subat, al-alimu lam ya'lam bi ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim yang tidak menjalankan ilmunya, maka dia akan diadab oleh Allah sebelum penyembah-penyembah berhala diadab, dia diadab duluan. Nah, di sini dikatakan yabda'u bihim yaumal qiyamah qabla abadatil authan. Wa qala Abu Darda radhiyallahu an, wailun liman la ya'lam marratan wa wailun liman ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat. Wa qala Abu Darda, dan berkata Imam Abu Darda radhiyallahu, wailun, nerakuil, liman lam ya'lam marratan, orang yang tidak tahu, karena tidak tahu dia cuman adabnya satu kali. Wa wailun, dan celaka, liman ya'lam wala ya'mal sab'a marrat, neraka wil bagi orang yang tahu tetapi dia tidak mengamalkan 7 kali lipat. Itu dari kata kitab Abu Darda. Saya kira tabarukan sampai di sini, guys. Saya kasih tanda ya wa idon nasnadi. Saya masih ada acara, ya alhamdulillah. Doa saudara-saudara, saya menjalankan ibadah umroh di Madinah sehat, ya tidak batuk, di Mekah tidak batuk, sehat, bisa jalan,
dari hotel ke Masjid Nabawi saya jalan nggak pakai tongkat. Ketika ke Mekah itu sedikit rasa nyilu saya karena banyak jalan. Akhirnya saya banyak mempergunakan kursi roda, khususnya ketika sa'i. Tapi badan saya sehat ya, karena maklumlah alat yang saya pakai ini bukan alat asli, namanya logam. Ya, engselnya engsel logam. Kalau sudah engselnya masih engsel asli, ini sudah engsel buatan. Rasanya juga ya kurang enak, tapi daripada gitulah, daripada saya pakai kursi roda ya masih enak kayak ini, jalan masih bisa tanpa. Kalau di rumah saya tanpa tongkat, tapi kalau pergi jauh saya tongkat ya. Dan kemudian saya datang dari umroh Rebu sampai di rumah jam 1 siang. Malam Kemis saya berangkat ke Malang, pidato maulid di Malang, kembali ke Jakarta kemarin. Alhamdulillah saya ada di sini. Besok pagi saya masih berangkat lagi ke Jawa Timur. Ada Khol Kiai Hamid Pasuruan, kemudian peringatan maulid di Bangkalan, peringatan maulid di Sumenep. Insya Allah kembali ke Jakarta, nanti maulid di Pondok Pesantren At-Taqwa almarhum Kiai Amin di Bekasi. Setelah itu saya ada kemungkinan terbang menuju Banjarmasin, karena di situ ada yang ya kalau saya dirayu sudah bilang saya sudah tua gini. Lalu bercerita masa tahun 85 Pak Kiai gini, masyarakat sudah melihat Pak Kiai masih di YouTube masih bicara lantang, sangat mengharapkan untuk silaturahmi. Ya sudah, lainnya saya kalah lagi lah ya. Kalah lagi. Jadi masih banyak acara saya juga ke Sumatera masih ada, ke Kalimantan ada, ya lainnya di Jawa ini, Jawa Timur, Jawa Tengah dalam maulid ini. Ya cuman mohon doanya saja, mudah-mudahan saya dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohaninya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan di dalam Islam itu rukhsah, kemudahan, kemurahan bagi seorang laki-laki diperbolehkan untuk kawin lebih dari satu. Fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini pesan daripada Al-Qur'an. Karena apa? Sebenarnya mengapa laki-laki diperbolehkan untuk kawin lebih dari satu? Itu sebagai solusi jalan keluar. Pertama, laki-laki itu tentu banyak keluar dalam mencari nafkah. Misalnya bisa pergi ke Bandung, ke Surabaya, bahkan ke luar negeri misalnya. Pada saat nafsunya itu naik, lalu pertimbangannya daripada berzina yang dilarang oleh Allah, maka diizinkan oleh Allah untuk nikah, untuk kawin. Itu pertimbangan yang diberikan oleh Allah. Pertimbangan lainnya sebagai solusi jalan keluar daripada ta'adduduz zaujat, berbilang-bilang dalam istri 4 itu. Kalau seandainya si wanita itu mandul, akhir bahasa Arabnya, tidak mungkin mempunyai anak,
Sedangkan setiap orang pasti menginginkan keturunan untuk melanjutkan keinginan-keinginan orang tuanya, baik dalam urusan akhiratnya maupun dalam urusan dunianya. Seorang pedagang menginginkan anaknya nanti melanjutkan dagangannya. Seorang petani pasti menginginkan nanti siapa yang melanjutkan pertaniannya. Seorang kiai pun sama, siapa yang akan melanjutkan nanti ajarannya, mengajarnya dan seterusnya. Sedangkan istrinya misalnya mandul, tentu jalan keluarnya supaya ada generasi penerusnya, sebagaimana tujuannya dalam Islam nikah itu, maka dibukakan oleh Allah pintu untuk kawin lagi. Jadi banyak beberapa hal hikmahnya diperbolehkan kawin lebih dari satu, itu hikmahnya itu banyak. Cuman tentu nafsu daripada perempuan itulah yang kadang-kadang yang tidak bisa dibendung, sehingga tidak ada perempuan itu yang ridho dimadu. Jarang. Ya ada 1, 2, 3 orang yang tapi bisa dihitung, tapi secara umum itu jarang. Padahal kalau si wanita itu menyadari sendiri, misalnya dia seorang wanita yang mandul, mestinya kalau dia itu secara adil, kalau perlu menyuruh sama suaminya untuk kawin lagi. Bapak dengan saya gak bisa punya keturunan menurut dokter, sedangkan bapak terlalu ingin punya keturunan. Mestinya kalau dia sadar, masa istrinya yang nyuruh itu secara agama. Nah, itu jalan solusi, jalan keluarnya. Lalu umpama dokter menyatakan karena istri bapak mempunyai penyakit yang tidak mungkin bapak mengadakan hubungan biologisnya, nah sehingga tidak mungkin bercampur dengan istrinya. Nah, jalan keluarnya ya tentu seorang istri yang sadar, bapak tidak bisa berhubungan dengan saya karena kata dokter kalau berhubungan nanti akibatnya ini. Sebaiknya bapak kawin lagi. Nah kan begitu tuh. Ini namanya kalau akal sehat. Tapi mencari perempuan begini sulit, hampir nggak ketemu. Nah ini saya ungkapkan hikmahnya, mengapa Allah itu memberikan kesempatan untuk kawin lagi. Beberapa hal untuk mencarikan jalan keluar, dan dalam Islam dibatasi 4. Nah, disinilah Allah itu adil. Nah, orang Barat itu sekali nikah sampai mati. Istilah cerai bagi mereka tidak ada. Dan tidak ada kawin 2, 3, 4, enggak ada. Secara dohirnya, ya tentu mereka itu tidak perlu kawin 2, 3, 4, enggak perlu. Mengapa? Karena berzina bagi mereka itu biasa. Jadi kalau mereka istrinya 1 yang sah, yang tidak sah bisa 100. Mengapa? Tiap malam dia bisa ke night club, tiap malam dia bisa keluar.
pergi ke night club, joget, dansa, bahkan ada yang dansa telanjang. Lah untuk apa? Lah ini sebenarnya seolah-olah kalau orang barat itu hebat. Mengapa? Istrinya satu. Orang Islam tidak adil. Laki-laki boleh kawin 4, perempuan tidak. Kita ambil hikmahnya. Jangan kita lalu pikir, oh itu orang barat hebat, cerai tidak ada. Istrinya yang sah satu, tiap malam dia keluar berzina, bagi mereka itu biasa. Jadi istrinya yang sah satu, yang tidak sah 100, 200, 300. Kalau 1 tahun 360 hari, 60 malam. Kalau tiap malam ganti-ganti, dia 360 perempuan istrinya 1 tahun. Misalnya. Nah, jangan dilihat lalu orang barat nikah sampai mati, tidak ada cerai. Ya, kalau Islam bisa boleh cerai. Nah, cerai pun dalam Islam itu ada batas-batasnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghatul halali indallahi at-thalaq. Abghadul halal, paling dimurkai oleh Allah di antara barang yang halal. Halal, tapi Allah tidak senang. Apa itu? At-thalaq, menceraikan istri. Itu abghadul halal. Allah paling tidak senang di antara barang yang halal. Boleh halal mencerai istri, tapi termasuk Allah yang tidak senang. At-thalaqu, mencerai istri, ada syarat-syaratnya. Kalau sudah seperti minyak dengan air, yang tidak mungkin sudah antara akhlak suami dengan akhlak istri sebagai minyak dengan air. Sudah tidak mungkin bercampur. Satu-satunya jalan keluar tentu yang lebih aman, ya cerailah, daripada di rumah tiap hari berantem, maki-maki istri, maki-maki suami karena sifat yang sangat berbeda. Misalnya, ya bisa saja suaminya senang sedekah, istrinya koret. Jadi setiap suaminya sedekah, istrinya marah. Kan sifat ini sangat jauh tuh antara dermawan dengan koret. Istrinya koret, suaminya dermawan. Tiap suaminya murkan duit, istrinya marah. Nah, kalau ini semua tiap hari berkumpul kayak begini, sifat yang sangat berbeda, tentu jalan keluarnya at-thalaqu, cerai. Walaupun dalam hadis abghadul halal, Allah paling tidak senang kepada barang yang halal. At-thalaq, artinya supaya orang sejauh mungkin menjauhkan dari tolak itu. Tolak itu satu-satunya jalan yang sudah terpaksa. Masih ada dalam Islam as-sulhu khair, pertentangan suami istri, adakan perdamaian, musyawarah antara besan dengan besan, kumpul bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Kalau masih bisa diselesaikan dengan persoalan, as-sulhu khairun, damai itu bagus. Tolak itu tidak bagus, kecuali sudah terpaksa kayak tadi itu. Jadi Islam itu selalu memberikan solusi, jalan keluar. Kalau sudah kayak begitu, sifat terlalu berbeda yang saya contohkan tadi antara sifat dermawan dengan sifat koret. Ini sudah kayak minyak dengan air. Datang ke rumahnya anak yatim, yayasan rumah yatim, suaminya keluarkan. Ada dana masjid, suaminya keluarkan.
Setiap suaminya mengeluarkan harta, si istri marah-marah terus. Habis kekayaan kita, sedekahkan terus semua. Nah, sifat yang semacam ini sudah kayak minyak dengan air. Nah, kalau sudah terpaksa, baru Islam mengizinkan untuk at-tolaku, jalan keluarnya sudah cerai yang lebih bagus. Kalau terpaksa. Nah, jadi nikah lebih daripada satu itu termasuk solusi. Kalau seorang laki-laki misalnya perjalanan ada di Bandung atau di mana, atau nafsunya sudah tidak bisa ditahan, daripada berzina, kawinilah si perempuan itu. Dibatasi sampai 4. Nah, kalau mereka tidak ada batas, tapi kelihatannya dohirnya kayak bagus orang barat itu, nikah 1 kali, tidak ada cerai. Istri yang sah 1, yang tidak sah setiap malam. Kayak mereka laki-laki perempuan suami istri terbang ke Bali. Di Bali yang perempuan cari laki-laki Bali, yang laki-laki cari perempuan Bali. Sama-sama cerita. Nah, ya perempuan cerita, saya ketemu laki-laki Bali, wah gini-gini. Yang suaminya, iya saya ketemu perempuan gini. Bagi mereka tidak ada masalah itu. Kayak binatang aja. Nah, itu solusinya. Lah itu ditanamkan kepada dunia Islam, dikatakan bahwa kawin lebih satu tidak adil, gini-gini, itu adalah pemerasan, si kuat dengan yang lemah, wanita itu lemah yang selalu ditindas. Itu yang mereka berikan kepada umat Islam ini, disebarkan, dicari-cari, yang gunanya memang sengaja untuk membuat warsus sukuk fi qulubil mukminin, untuk menanamkan kebingungan terhadap masyarakat itu, ragu-ragu. Ini sangat banyak sekali sekarang ini, secara tidak langsung. Misalnya ada tokoh Islam yang berkata bahwa jilbab itu adalah budaya Arab, bukan ajaran Islam. Subhanallah. Ini yang membingungkan kepada orang-orang kita. Sejak dari dulu ulama-ulama mengajarkan bahwa jilbab itu ya wajib hukumnya bagi perempuan. Datanglah tokoh Islam. Jilbab itu bukan ajaran Islam, budaya Arab. Jadi kalau sudah nanti mendengar begini di surat kabar, di majalah, sudah ngaji sama saya. Nah, ini saya memberikan pagar, memagari umat Islam ini atas ajaran-ajaran mereka. Jilbab itu ajaran Islam, sudah bukan budaya Arab. Memang sebelum Islam datang, orang Arab itu sudah pakai jilbab. Sebelum Islam datang, dia pakai jilbab apa niatnya? Untuk nutup aurat, atau karena udaranya panas sehingga lalu biasa pakai jilbab. Nah, Rasulullah turun untuk memberantas peradaban jahiliyah, ya, peradaban yang jahiliyah. Peradaban Arab yang tidak jahiliyah, Rasul tidak dilarang walaupun itu peradaban Arab. Nah, semua peradaban Arab setelah Rasulullah datang, kemudian Rasulullah membiarkan dan tidak melarang, maka peradaban Arab itu menjadi peradaban Islam. Karena kalau seandainya tidak cocok dengan Islam, tentu Rasulullah larang. Contohnya peradaban Arab, kalau suaminya meninggal, istrinya
diwaris oleh anak yang tertua. Nah ini peradaban Arab ini. Jadi mati suaminya, anak yang tertua itu dapat warisan istrinya, lalu menjadi istrinya anaknya yang tertua. Lah ini peradaban Arab jahiliyah, dilarang oleh Rasulullah. Semua peradaban Arab yang bertentangan dengan agama Islam dilarang. Tapi peradaban Arab yang sesuai dengan Al-Quran, perintah Allah supaya nutup aurat perempuan pakai hijab, itu Quran. Walaupun orang Arab sebelumnya sudah pakai hijab, Quran turun perempuan pakai hijab. Maka hijab itu yang asalnya dulu katakanlah budaya Arab, kemudian menjadi peradaban Islam. Karena Rasulullah tidak melarang, memperbolehkan. Itu dalam ilmu mustalahul hadis ya. Kalau Rasulullah melihat sahabat berbuat sesuatu, Rasulullah melihat dengan penglihatannya sendiri, lalu perbuatan sahabat itu oleh Rasulullah tidak dilarang, dibenarkan, maka perbuatan sahabat tadi kedudukannya menjadi perbuatan Nabi. Mengapa? Karena seandainya sahabat berbuat sesuatu Nabi tidak setuju, mesti dilarang. Jangan berbuat semacam itu. Tapi ketika perbuatan sahabat itu Nabi tidak melarang dan membiarkan, berarti boleh. Maka perbuatan sahabat itu menjadi perbuatan Nabi, hukumnya sama dengan perbuatan Nabi. Nah ini kalau kita mengerti, kalau Rasulullah mendengar sahabat berkata, Rasulullah mendengar langsung, kemudian Rasul tidak menyalahkan, tidak melarang, maka perkataan sahabat tadi itu kedudukannya sama dengan perkataan Nabi. Karena seandainya Nabi tidak bersetuju, mesti jangan ngomong begitu kamu, tidak boleh. Nah, tapi dengan Nabi diam, berarti Nabi setuju. Maka perkataan sahabat yang didengar langsung oleh Nabi dan Nabi tidak melarang, maka perkataan sahabat itu sama dengan perkataan Nabi. Itu dalam hukumnya mustalahul hadis. Perbuatan sahabat yang dilihat oleh Nabi sendiri langsung, bukan katanya kata, tapi langsung Nabi melihat perbuatan sahabat itu. Tapi ternyata Nabi tidak melarang, membiarkan, berarti Nabi setuju. Maka perbuatan sahabat jadi menjadi sama dengan perbuatan Nabi, menjadi hadis. Karena Rasulullah langsung melihatnya. Nah, termasuk sekarang masalah jilbab. Memang sebelum Islam datang, wanita-wanita Arab padang pasir semua pakai jilbab. Tapi pakai jilbabnya waktu itu apa karena udara yang panas atau menutup aurat? Nah, dalam Islam bukan soal panasnya. Jilbab itu bukan soal panas, nutup aurat. Nah, itu supaya dimengerti. Ngaji Islamnya itu supaya mengerti. Kalau waktu itu orang padang pasir pakai jilbab, bukan karena aurat, karena udara yang panas di situ. Jadi semuanya pakai jilbab, nutup kepalanya, nutup kadang-kadang mukanya, karena udara yang panas. Tapi dalam Islam, pakai jilbab itu bukan soal panas dan dingin. Biar di tempat yang dingin pun wanita tetap wajib menutup auratnya. Di auratnya harus ditutup. Nah, ini memang kita akui bahwa jilbab itu sebelum Islam sudah ada. Rasulullah tahu, tapi jilbab itu sesuai dengan ajaran Islam. Maka jilbab itu sekarang bukan budaya Arab lagi, menjadi ajaran Islam.
Kayak perkataan sahabat tadi bukan perkataan sahabat lagi, menjadi hadis Rasulullah. Perbuatan sahabat tadi yang Rasulullah melihat langsung, Rasulullah tidak negor dan membiarkan, maka perbuatan sahabat tadi bukan perbuatan sahabat, menjadi hadis Rasulullah. Nah, di sini yang harus kita pelajari. Nah, assalamualaikum ganti dengan selamat pagi, itu sudah tidak benar. Assalamualaikum itu bukan budaya Arab. Asli salamnya orang Islam. Sebelum Islam datang, tidak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada itu. Tidak ada. Yang ada, nah, marhaban ahlan wa sahlan, itu murni Arab itu. Ya. Sebelum Islam datang, Abu Jahal kalau ketemu dengan Abu Lahab mesti marhaban ahlan wa sahlan gitu. Tapi marhaban ahlan wa sahlan pun itu tidak ada masalah, tidak barang haram. Jadi sekarang kita pakai marhaban ahlan wa sahlan itu dibenarkan. Semua peradaban lokal ya yang tidak bertentangan dengan Islam itu diterima oleh Islam. Kecuali peradaban lokal yang bertentangan dengan Islam itu ditolak oleh Islam. Saya kasih contoh misalnya pada saudara-saudara yang ringan, atau mungkin pernah saya kasih contoh. Misalnya ketika saya diundang oleh orang Betawi perkawinan, karena saya datang awal, kata penerimaan tamu, tunggu dulu Pak Kiai di luar, kasih kursi, saya nunggu. Ada apa? Ada pantun. Nah, jadi si besan laki-laki mengeluarkan pantun, dijawab oleh besan perempuan, keluarkan pantun lagi, balas lagi, sampai 3 kali. Rupanya pantunnya sudah klep, ya sudah sesuai, berarti diterima. Belum masuk, masih ada lagi yang namanya palang pintu. Keluar jagoan dari besan laki-laki, keluar jagoan besan perempuan, silat. Di awalnya kayaknya jagoan laki-laki mau kalah, tapi nyatanya saya sudah 50 tahun lebih di Jakarta, belum pernah ada jagoan besan perempuan yang menang, itu belum pernah ada, pasti kalah. Nah, lalu saya disuruh memberikan nasihat perkawinan. Saya lihat ini peradaban lokal, halal apa haram. Nah, tidak bisa ditentukan halal apa haram. Menentukan haram itu kalau jelas Nabi melarang. Kalau tidak Nabi melarang, jangan berkata haram. Ini bagus kalau ada perintah. Diperintah oleh Allah atau Rasul itu tentu itu perintah. Perintah Allah dan Rasulnya tidak ada. Larangan Allah dan Rasulnya tidak ada. Bagaimana kita bilang halal apa haram? Kita bisa bilang haram dalam hukum ini kalau jelas naha Rasulullah melarang, itu jelas. Ini hukumnya harus dikerjakan. Kalau ada amar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini perintah tidak ada, larangan tidak ada. Bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya ada maslahatnya apa ada madorotnya. Lalu saya berpikir, berpantun ini yang pasti zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi ya sederhana,
kumpul saksi akad nikah. Tidak ada pantun-pantunan. Nah, kemudian di Betawi ada pantun. Apa bahayanya? Tidak ada bahayanya. Justru pantun itu saling menjawab untuk mencari persamaan. Setelah terjadi persamaan, persilakan. Itu namanya kuf'un. Dalam istilah mantu itu kuf'un namanya. Kuf'un artinya mantu itu dengan besan itu sudah sesuai pas. Kayak tutup botol dengan botolnya sudah pas. Itu namanya istilah dalam agama itu kuf'un. Nah, saya katakan peradaban ini, Betawi ini dipertahankan. Itu sebagai nasihat sebelum besanan perkawinan, persesuaian dulu antara besan laki dengan besan perempuan. Setelah sesuai, persilakan. Lalu sekarang terjadi palang pintu. Ini palang pintu tuh hukumnya haram apa boleh? Boleh apa tidak boleh? Bahayanya tidak ada. Ini bukan bertengkar sungguhan. Kalau bertengkar sungguhan Kiai haram. Ini cuma sekedar lambang. Bukan bertengkar, bukan disuruh berkelahi sungguhan, bunuh membunuh, tidak. Hanya lambang saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka pasti yang perempuan tak kalah. Pernah saudara hadir perkawinan lalu jawaban perempuan menang? Ya nggak jadi akad nikahnya. Nggak jadi, itu cuma lambang saja, bukan untuk berkelahi pukul-pukulan betul, bunuh-bunuhan. Tidak, hanya sebagai lambang saja. Seorang wanita, seorang laki-laki harus mampu menguasai perempuan. Itu lambang peradaban Betawi, laki-laki harus mampu menguasai perempuan. Lambangnya diadu jagoan laki-laki dan jagoan perempuan, yang pasti jagoan laki-laki pasti menang, untuk melambangkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, selama peradaban lokal ini bisa diislamkan, ya kita islamkan. Nah, setelah saya pidato seperti itu, saudara jangan berkata, oh Pak Kiai Supratman itu Islamnya Islam Betawi. Nah, ini salah. Nggak ada Islam Betawi itu. Ini saya kasih pengertian kepada saudara mendalam ini, supaya saudara itu mempunyai akidah kokoh, ajaran agamanya kokoh. Selama ajaran lokal ini bisa diislamkan, kita islamkan supaya sesuai dengan ajaran Islam. Tapi bukan lalu berkata, oh Pak Supratman itu Islamnya Islam Betawi. Salah besar itu. Saya tidak punya kewajiban untuk membetawikan Islam, tapi kewajiban saya mengislamkan Betawi. Jangan membetawikan Islam, rusak Islam ini. Lalu jangan dikatakan bahwa pantun itu ajaran Islam, bukan. Itu budaya Betawi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Palang pintu itu bukan ajaran Islam, peradaban Betawi, tapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu kewajiban kita mengislamkan Betawi, bukan membetawikan Islam. Banyak budaya lokal ini yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Misalnya saya pindah sekarang ke Sunda. Di sini termasuk Sunda barangkali ya. Pindah saya ke Sunda. Ketika saya pindah ke Sunda, waktu itu di Tasik, pakai ada acara lagi enggak?
Ya sudah Pak Kiai, ikutin aja dari awal sampai iya, kata saya. Saya ikuti. Habis akad nikah nyawer. Loh, kok nyawer? Manten laki perempuannya nyebarkan duit trang gitu. Anak-anak berebut, sudah. Saya cuman perhatikan, saya cuman pikiran saya, apa ini? Setelah itu si laki-laki nginjak telur, si perempuan mencari kendi. Dicucilah kaki laki-laki ini sampai bersih. Saya perhatikan. Setelah itu betot-betotan ayam. Apa ayam goreng, ayam bakar mestinya itu. Ditarik pahanya, yang istri kasih makan sama suaminya, suaminya kepada istrinya. Nah, selesai, saya dikasih nasihat perkawinan. Pikiran saya, satu, saya mempunyai tugas untuk mengislamkan Sunda, bukan mensundakan Islam. Paham gak ya? Saya punya kewajiban mengislamkan Sunda, tapi bukan mensundakan Islam. Islam jangan disundakan, jangan dibetawikan, jangan dijawakan. Rusak Islam ini. Lalu saya katakan, nah ini nenek moyang kita ini mempunyai perasaan, peradaban yang halus. Habis akad nikah sedekah. Jadi nanti untuk selanjutnya barang Sunda niat. Nanti kalau jalannya akad nikah saya lancar, saya nadar untuk sedekah kepada anak-anak kecil yang hadir di perkawinan ini. Nah nanti kalau saudara misalnya mau menyebarkan duit sebanyak 500.000 dengan uang kecil, nah 100.000-nya ditahan kata saya, 400.000-nya disebarkan. Nanti terakhir, siapa di antara anak-anak yang tidak dapat tadi merebut? Saya. Nah yang 100 ini bagikan kepada yang tidak. Jadi rata. Mengislamkan saya. Nyawer itu saya islamkan. Dengan apa saya islamkan? Niat. Nanti kalau jalan perkawinan saya lancar, saya sedekah. Saya islamkan. Kemudian kaki laki-laki nginjak telur, tentu baunya amis. Si perempuan cari kendi, disiram kaki yang sang suami itu, dicuci bersih. Nah, saya bilang ini nenek moyang kita punya bahasa isyarat. Apa? Seorang wanita wajib berbakti pada suami. Lihat suaminya kakinya kotor, segera dia bersihkan. Ini ajaran Islam, perempuan berbakti pada suami ini. Nah, apakah saya ketika itu lalu Islamnya Pak Saud Islam Sunda? Tidak, saya tidak Islam Sunda. Tapi peradaban Sunda yang baik ini saya Islamkan. Malah dalam hadis itu seandainya orang boleh sujud kepada orang, Rasulullah akan perintahkan perempuan sujud sama suaminya. Tapi tidak boleh sujud hanya kepada Allah seandainya. Itu dalam hadis. Nah, jadi peradaban-peradaban lokal yang baik ini, yang tidak ada bertentangan dengan agama, kita Islamkan. Ketika betot-betotan saling menyuap, saya katakan inilah lambang dalam rumah tangga kerjasama yang baik antara suami dengan istri, saling tolong menolong. Lah ini bahasa isyarat dari nenek moyang kita, warisan nenek moyang kita yang baik.
sebagai bahasa isyarat, akhlak, bagus. Nah, karena saya bicara seperti itu, orang Sunda ngundang saya lagi, orang Betawi ngundang saya lagi. Kalau seandainya saya gaya Wahabi, wah ini zaman Nabi pantun-pantunan tidak ada. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini palang pintu zaman Nabi kagak ada ini. Apa palang pintu ini? Zaman Nabi kagak ada. Ini bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Barangkali di Indonesia nggak ada yang masuk Islam. Jadi peradaban lokal ini persilahkan, selama tidak bertentangan dengan agama. Nah, kalau bertentangan dengan agama, misalnya contoh ruat laut, selamatan laut, mengadakan apa? Joget laki-laki perempuan di tepi pantai. Nah, lah ini tidak bisa, sudah diislamkan ini, karena naha. Rasulullah melarang ikhtilat, bercampurnya laki-laki dengan perempuan saja sudah tidak dibenarkan, apalagi sampai joget kayak begitu. Nah, kalau yang kayak begitu sudah naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melarang, nggak bisa lagi diislamkan. Nah, ini saya contohkan. Jadi tidak ada yang namanya Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Betawi, tidak ada. Tidak ada Islam Nusantara. Tidak ada Islam Malaysia. Tidak ada Islam Pakistan. Tidak ada Islam Timur Tengah. Yang ada Islam Quran dan Sunnah Rasulullah. Adapun peradaban lokal yang tidak bertentangan dengan Islam, persilahkan. Nah ini supaya nanti jangan lalu dicari-cari diri dari tadi peradaban Arab itu yang untuk membingungkan. Kembali kepada pendapat Ahmad Khan ini, kalau perempuan boleh kawin 4, apa yang terjadi? Setelah diketahui penyakit AIDS tahun 1976, itu penyakit itu baru diketahui oleh dokter. Kemudian Organisasi Kesehatan Sedunia, World Health Organization, di bawah Perserikatan Bangsa mengumpulkan semua dokter sedunia ini, baik muslim maupun non muslim, untuk mencari dari mana penyakit AIDS itu asalnya. Semua dokter baik muslim dan non muslim satu kata, bahwa penyakit AIDS ini disebabkan karena ganti-ganti pasangan, istilahnya mereka. Kalau istilah saya tentu pelacuran yang ganti-ganti pasangan itu. Ini keputusan PBB ini, bukan Syukuran Makmun, bahwa ini penyakit AIDS ini akibatnya dari ganti-ganti pasangan. Nah, ya tidak purnolah. Kalau gelasnya satu, diisi susu, diisi kopi, diisi teh, diisi air kencing, jadi apa gelas ini? Ayo pakai otak. Jadi apa gelas ini? Gelasnya satu, diisi macam-macam, diisi teh, diisi kopi, diisi air kencing. Jadi apa gelas ini? Inilah sebabnya. Jadi kalau Islam melarang perempuan kawin lebih dari satu, itu dalam dunia modern sudah terbukti bahwa itu menjadikan sebab penyakit AIDS.
penyakit yang dahsyat, penyakit kelamin, naudzubillah. Lah, belum lagi nanti keturunannya. Perempuannya 1, suaminya 4. Ketika hamil, melahirkan, anaknya yang mana ini di antara suaminya? DNA mungkin bisa dicek, tapi rupa kadang-kadang mirip sama suaminya yang sana, padahal anaknya yang suami yang ini. Bingung kan? Daftar mau masuk sekolah, ditanya oleh kepala sekolahnya, Bu, ini bandnya siapa? Kira-kira ibunya jawabannya mana? Ini band ramai-ramai, Pak. Rusak nggak dunia ini? Maka Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil. Tidak mungkin Allah bikin hukum yang tidak benar itu. Ini saya buktikan. Jadi kalau nanti ada mengkritik soal poligami, saudara sudah punya jawaban. Mereka itu untuk merusak Islam itu dihantam dengan Islam, dihantam dengan poligami ini. Padahal setelah saya berikan syarat-syarat tadi, poligami itu hanya jalan keluar daripada suatu persoalan. Taruhlah umpama saya yang kerjaannya berdakwah, di satu ketika di suatu tempat saya senang dengan perempuan yang cantik, nafsu saya tidak bisa saya kendalikan lagi karena nafsu senangnya dengan perempuan itu. Timbul berzina atau saya nikah. Jalan keluarnya nikah. Tapi kalau nikah, kata Allah, yang benar kamu, jangan main-main. Jadikan istri yang benar, buat adil. Alangkah indahnya Islam itu. Itu jalan keluar yang satu. Karena yang namanya nafsu, senang dengan perempuan, melihat perempuan cantik, lalu senang, sangat-sangat senang, gak bisa dibendung. Mau apa? Apa jalan keluarnya? Allah nikahkan perempuan itu, tapi kau harus berbuat adil, jangan main-main. Ada hadis, la'anallah ad-dawwakin wad-dawwaqat. Ini maaf kayak kadang-kadang ini ada hadisnya. Kalau niatnya kawin, memang niat lillahi ta'ala, mau keturunan, tidak semata-mata, wah saya ingin kawin dengan orang Madura, kayak apa ya orang Madura ya. Selesai orang Madura, saya ingin kawin dengan orang Sunda, kayak apa orang Sunda ya. Setelah kawin dengan orang Sunda, oh saya ingin kawin lagi dengan orang Jawa, kayak apa ya orang Jawa ya. Sama saya dengan orang India. Ini namanya dawwaqat wa dawwaqin. Orang yang hanya ingin merasakan, bukan ingin kawin untuk membangun keluarga. Kalau kau senang dengan perempuan dan kesenanganmu, nafsu tidak bisa dibendung, kawin kau. Tapi itu jadikan istri yang benar, bukan hanya untuk la'anallah ad-dawwakin wad-dawwaqat. Allah mengutuk orang laki-laki sekedar ingin tahu kayak apa. Perempuan yang kawin sekedar ingin tahu kayak apa laki-laki India itu, kayak apa laki-laki Malaysia itu, kayak apa laki-laki Jawa, kayak apa laki-laki Melayu misalnya. Ini dilaknat oleh Allah, bukan itu. Kalau sudah nafsunya itu, persilahkan. Ini jalan keluar dalam Islam daripada berzina. Naudzubillah, kalau dia lalu hamil, laki-lakinya hilang, apa yang terjadi? Pertanggungan jawabnya. Islam itu indah, peradaban Islam itu. Yang kedua saya katakan tadi, kalau mandul,
istrinya. Sedangkan suami ingin punya anak. Siapa yang akan melanjutkan urusan dunia saya? Siapa yang akan melanjutkan urusan akhirat saya? Kalau urusan dunia ya petani, misalnya pedagang. Siapa yang akan melanjutkan urusan dunia saya kalau saya nggak punya keturunan? Kalau kiai, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini kalau saya nggak punya keturunan? Jalan keluar, kawin lagi dengan perempuan supaya punya keturunan. Jalan keluar lagi, kalau ada penyakit yang oleh dokter dilarang mengadakan hubungan, apa jalan keluarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil buka kawin lebih dari satu sebagai jalan keluar daripada persoalan yang dia hadapi. Indah Islam itu. Jangan muji-muji orang barat. Orang barat hebat, setia dengan istrinya. Kawin, cerai tidak ada. Kawin cukup satu sampai mati. Itu kebohongan yang luar biasa. Mereka tidak perlu kawin 1, 2, 3, enggak perlu. Tiap malam dia bisa kawin di hotel-hotel kok. Nah, ini saya tanamkan kepada saudara. Indahnya ajaran Islam itu yang dianggap oleh mereka, dan di sini dianggapnya ta'duduz zaujat itu suatu perbuatan yang tidak adil, perbuatan yang sangat adil. Dari persoalan-persoalan yang sudah saya kemukakan kepada saudara. Nah, kalau perempuan tidak boleh kawin 4, ya ilmu kesehatan melarang. Bukan saya, ini keputusan PBB. Penyakit AIDS itu disebabkan karena ganti-ganti pasangan. Ini saya untuk memantapkan bahwa ajaran Allah itu maha benar. Tidak ada kelemahannya daripada Al-Quran itu, walaupun mereka cari-cari kelemahan. Persilakan Anda cari-cari kelemahan, tapi syukran makmun insya Allah akan menjawab Anda. Nah, ini ditanamkan pada generasi Islam yang ada ini, sehingga kalau yang tidak belajar agama secara langsung, ya tentu mereka akan terbawa. Ahmad Khan di sini dalam hukuman potong tangan itu sudah tidak layak dalam dunia modern. Itu tidak manusiawi. Jadi as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, maling laki-laki, maling perempuan. Soal maling, Quran memulai laki-laki, as-sariqu was-sariqatu. Tapi dalam soal perzinaan, Allah menyebut perempuan dulu, az-zaniyatu waz-zani. Mengapa? Karena as-sariqu was-sariqatu itu yang paling banyak maling itu laki-laki. Maling perempuan ya ada tapi dikit. Tapi giliran berzina, Allah mulai az-zaniyatu, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina. Apa sebabnya? Saya dulu pernah bicara dengan Kapolri, lupa saya namanya itu. Pak Kapolri itu berkata kepada saya, saya memeriksa orang berzina lebih baik memeriksa maling 100 daripada memeriksa satu orang berzina. Sulitnya, apalagi dalam Islam di arba'ati syuhada dengan 4 saksi, sulit. Lalu memberikan contoh kepada saya, Pak Kiai mau nulis, iya, kalau kertasnya goyang kan tidak mungkin nulis.
Paham ini? Kiai menulis itu, Kiai Sofit. Kalau kertasnya gini-gini, bisa nggak nulis? Bisa nulis kalau kertasnya diem. Loh, ketika diem itu mau sama mau atau paksa? Bagaimana kira-kira? Ini dipaksa apa enggak berzina ini si perempuan itu? Dikatakan dipaksa, oh dia diem kok. Malah sampai tuntas. Itu Kapolri yang bilang sama saya. Jadi sulit Pak Kiai untuk memeriksa ini. Nah, al-hudud, pidana dalam Islam, kata orang Barat, Islam itu tidak manusiawi. Mengapa? Masa orang pencuri dipotong tangannya? Lalu ditafsirkan oleh orang Barat itu, sebenarnya sekarang itu sudah tidak ada potong tangan itu. Kalau potong tangan yang dimaksud oleh Rasulullah itu supaya dia tidak mencuri lagi, gampang, gak usah dipotong tangannya, masukkan ke penjara. Di penjara dia sudah tidak bisa lagi mencuri. Kata siapa? Di penjara juga bisa mencuri kalau ada barang yang bisa dicuri. Nah, itu kata orang sekarang di sini itu al-hudud. Wa fi dairatil hudud yarfudu sayyidhan al-adu bi uqubatir rajam, seperti dihukum dirajam, dipotong tangan, dibunuh, itu sudah tidak waktunya katanya untuk menghantam Islam. Karena sering ada penjara. Kalau cuman di penjara keluar lagi, nyolong lagi. Hukum ini gunanya untuk bikin kapok pelaku kejahatan. Mengapa hukum diadakan? Persilakan tanyakan besar-besarnya hukum itu. Pasti jawabnya hukum itu diadakan agar pelaku-pelaku kejahatan kapok. Kalau hukum ada tapi kejahatan pelaku-pelaku kejahatan tidak kapok, berarti hukum ini tidak berwibawa. Mari persilakan dengan sarjana hukum bicara dengan saya. Tujuan hukum ini supaya pelaku-pelaku kejahatan kapok, supaya tidak mengulang. Lah kalau sekarang hukum ada tapi pelaku kejahatan tidak kapok, malah semakin jahat, berarti hukum ini tidak punya wibawa. Harus diganti dengan hukum yang berwibawa.